Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Triaji KJ Official. Dan kenapa saya sendiri? Biasanya saya bersama Trio K, tapi sekarang saya solo. Dikarenakan Kang Joon sama Kang Goy sedang ada urusan mendadak, urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dengan terpaksa di episode kali ini saya ya sendiri dulu gitu. Terus kenapa saya gelap-gelapan? Karena saya akan menceritakan kisah mistis. Jadi suasananya biar agak-agak hihi gitu kan. Jadi ya, di episode ke-23 atau 22 lupa 23 kalau nggak salah gitu. Saya tidak akan explore ke tempat, tapi saya akan membacakan kisah mistisnya Baraya yang masuk ke DM Instagram. Karena kemarin kita dan tim langsung explore ke tempat angker di Bandung, dan untuk sekarang saya akan menceritakan dulu kisah mistis gitu kan. Kasihan Baraya yang sudah ngirim cerita ke DM Instagram saya tapi tidak dibacakan gitu. Dan setelah saya setelah saya saring, saya menemukan cerita yang agak menarik nih. Ceritanya yang dikirim dari Kang Genta. Jadi Kang Genta akan menceritakan kisah mistis yang dialami secara langsung gitu kan. Dan mau tahu gimana ceritanya, langsung saja dengarkan ya. Semoga menarik dan semoga isram. Dan jangan lupa kopi dan rokoknya, oke? Dan soalnya saya akan langsung cerita mistis dari Kang Genta nih, biar durasinya nggak terlalu panjang dan waktu juga sudah menunjukkan jam berapa nih. Malam jam 12 karena nggak apa-apa lah, karena uploadnya besok juga nggak akan sekarang gitu. Jadi saya akan ceritakan sekarang saja, langsung saja ya. Ini kiriman langsung dari Kang Genta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang, nama saya Genta. Saya ingin menceritakan sedikit kisah mistis yang saya alami. Sebenarnya saya sedikit takut sih untuk menceritakan ini, apalagi untuk didengar oleh orang banyak. Ya, awal mula kejadian ini saya alami pada tahun 2019 akhir, ketika ibu saya dirawat di rumah sakit ternama di Bandung. Saya tidak akan menyebutkan namanya, padahal nggak apa-apa Kang Genta, sebutkan saja gitu. Cuek. Dilanjut ya. Jadi waktu itu ibu saya sempat sakit dan asmanya kambuh lagi. Kebetulan ibu saya ada riwayat penyakit asma yang sudah lumayan parah. Saya dan saudara saya langsung membawa ibu ke rumah sakit ternama di Bandung dengan harapan mendapatkan penanganan terbaik dari rumah sakit tersebut. Ketika kami sudah sampai rumah sakit, ternyata harus melakukan registrasi dan lain-lain. Dan ibu saya untuk sementara ditempatkan dulu di ruang UGD dengan alasan menunggu penanganan dokter ahli dan sekaligus menunggu keputusan apakah harus dirawat inap atau bisa langsung pulang. Akhirnya sekitar 3 jam menunggu, tepat jam 9 malam, dokter yang akan memeriksa ibu saya datang. Dan saya pun otomatis langsung berdoa meminta pertolongan kepada Allah agar penyakit ibu dapat ditangani dengan baik dan tidak usah dirawat inap. Ketika sudah diperiksa, ternyata takdir berkata lain. Ibu saya harus dirawat inap dengan alasan penyakit ibu saya sudah terlampau parah. Saya terpaksa mengiyakan, apapun itu yang penting, itu yang terbaik buat ibu. Pasti saya akan jalani. Meskipun saya yakin uang yang saya pegang tidak akan cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Singkat cerita, jam 8 pagi alhamdulillah ibu sudah mendapatkan ruangan dan ibu ditempatkan di ruang mawar. Saya dan saudara saya mengikuti petugas yang membawa ibu saya ke ruangan itu. Jalannya ke bawah, dan karena kondisinya pagi, perasaan saya ya baik-baik saja. Akhirnya saya sampai di ruangan mawar, di kamar sekian. Nomor kamarnya tidak akan saya sebutkan lagi. Ibu saya menempati ruangan kelas 2, yang berarti satu kamar itu seharusnya ada dua pasien. Tapi begitu saya masuk ke ruangan, ternyata ibu saya saja yang di ruangan itu. Ranjang khusus pasien di sebelah ibu saya itu kosong.
dengan kasur yang dilipat dan tanpa spray. Saya bertanya kepada petugas setempat, "Pak, ruangan ini memang satu orang ya?" Petugas itu menjawab, "Iya Kang, seharusnya sih 2 orang. Tetapi memang kamar ini selalu begitu, ditempatinya sama 1 orang saja." Saya tidak ada pikiran apa-apa ya. Saya malah senang karena jika saya menjaga ibu bisa tidur di ranjang sebelah, tidak harus gelar tikar di lantai. Singkat cerita, saya memutuskan dulu untuk pulang untuk mandi dan mengambil baju ganti buat saya dan ibu saya. Saya meminta tolong ke saudara saya agar menjaga ibu dulu sampai saya balik lagi. Sampai ke rumah saya mandi dan menyiapkan pakaian ganti. Niatnya mau langsung pergi, tapi karena saya merasa ngantuk banget, jadinya saya memutuskan untuk tidur sebentar. Saya lihat jam, ternyata sudah jam 3 sore dan saya memutuskan untuk tidur sebentar dengan bangun jam 4 atau jam 5-an. Begitu saya bangun, saya kaget melihat handphone saya ada 10 miss call. Dan pas saya lihat jam ternyata sudah jam 8 malam. Waduh, saya tidur terlalu lama. Saya cuci muka dan langsung pergi ke rumah sakit. Jam 9 saya sampai rumah sakit dan langsung menuju ruangan ibu. Dan ternyata suasana di ruangan mawar jika malam itu menurut saya sangat horor. Karena dengan penerangan yang tidak terlalu terang serta jalan-jalannya seperti lorong-lorong gitu. Sesampainya di ruangan ibu, ternyata saudara saya sudah menunggu dari tadi dan kita gantian untuk berjaga. Saudara saya pamit pulang. Saya melihat ibu ternyata sedang tertidur pulas. Dalam hati saya, alhamdulillah ibu sudah mendingan, bisa tidur pulas lagi. Ketika saya menggantungkan jaket, kok tiba-tiba perasaan saya jadi gak enak ya. Udara yang saya rasakan tiba-tiba menjadi agak pengap dan agak tercium bau-bau anyir darah. Saya tidak menghiraukan, mungkin ini cuma perasaan saya saja. Saya bergegas membereskan kasur pasien yang sebelah ibu. Dengan niat bisa langsung lanjut tidur di situ. Sesudah saya beres-beres, saya langsung tiduran sambil main HP. Baru 10 menit berbaring, tiba-tiba saya merasakan kepala saya menjadi berat. Aneh dalam hati saya. Tadi perasaan normal-normal saja. Kok sekarang jadi berat gini? Saya berusaha positif terus. Mungkin ini hanya masuk angin saja dan saya memutuskan untuk tidur kembali. Saya terbangun tepat jam 2 pagi karena saya seperti mendengar ada orang di dalam kamar mandi. Saya kaget, disangka ibu saya yang di kamar mandi. Takutnya ibu tidak enak membangunkan saya. Jadi ibu ke kamar mandi sendiri. Tapi ketika saya membuka hordeng kasur ibu, ternyata ibu masih tidur terlelap. Dan saya penasaran siapa yang ada di dalam kamar mandi. Saya memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Dan ketika saya buka pintunya, saya kaget. Kok ada perawat yang sedang menyuci handuk kecil? Dengan refleks saya tanya, "Sus, sedang apa ya jam segini?" Dia hanya melihat dan tersenyum kecil tanpa mengatakan apapun. Wajahnya pucat, pandangannya kosong, dan seketika dia melangkah pergi keluar ruangan. Saya masih berpikir, ngapain itu suster? Apakah sudah memeriksa ibu saya atau ngapain ya? Setahu saya jika sudah memeriksa pasien, perawat atau dokter pasti langsung keluar di ruangan tanpa mencuci apapun di kamar mandi pasien. Seketika saya merasakan hawa yang dingin dan bulu kuduk langsung berdiri. Saya langsung saja berbaring untuk melanjutkan tidur dengan berusaha mengalihkan pikiran saya agar tetap positif. Saya merasakan tidur saya yang menurut saya itu nyenyak, tapi ada hal aneh yang masuk dalam mimpi saya. Saya bermimpi bertemu suster yang barusan saya lihat di kamar mandi dengan pandangan kosongnya. Dia menatap saya di pinggir kasur yang saya tempati. Dia tersenyum dan tiba-tiba tangannya menutup mata saya. Sontak saya kaget dan yang saya rasakan seketika dada saya terasa sesak. Badan saya susah digerakkan. Saya berdoa sebisa mungkin dan alhamdulillah saya terbangun karena saya dibangunkan oleh ibu. Ibu saya kaget mendengar saya tidur sambil mengeluarkan suara seperti sedang kesakitan. Saya bangun dengan keringat yang banyak dan saya langsung duduk di pinggir ibu dengan tidak tidur lagi.
Saya mengalihkan dengan bermain game yang ada di handphone saya. Waktu berlalu dan pagi pun tiba. Saudara saya datang jam 9 pagi dengan niat gantian berjaga dengan saya. Tapi saya meminta kepada saudara saya agar gantian. Tapi saya meminta kepada saudara saya agar bergantian. Dia yang berjaga nanti malam dan saudara saya tidak mau dengan alasan nanti malam dia ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan terpaksa saya jaga ibu malam hari lagi. Saya pulang untuk istirahat sejenak. Singkat cerita, jam 9 malam saya pergi ke rumah sakit kembali untuk bergantian dengan saudara saya. Saya masuk ke ruangan dengan berdoa terlebih dahulu. Saudara saya pulang dan saya lihat ibu pun masih bangun. Saya agak sedikit ngobrol sebentar dengan ibu. Katanya tadi pagi begitu saya pulang dan saudara saya pamit dulu keluar untuk merokok, tiba-tiba ada suster masuk dengan muka pucat dan pandangannya kosong. Terus memandikan ibu. Sesudah memandikan, terus menyisir rambut ibu. Ibu senang dengan sedikit takut sih, karena dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cuman tersenyum ketika ditanya, tapi dia baik sampai mau menyisirkan rambut ibu. Jarang loh suster yang seperti itu, ucap ibu. Saya bilang alhamdulillah saja kepada ibu. Saya pura-pura gak tahu bahwa suster itu yang saya lihat tengah malam di kamar mandi dan yang masuk ke dalam mimpi saya. Sesudah ibu bercerita, ibu pamit tidur, katanya ngantuk sekali. Ya sudah, saya mulai bergeser ke kasur sebelah. Pikiran saya mulai kemana-mana karena mendengar cerita ibu. Saya sudah tidak enak diam. Saya tidak bisa tidur, tapi saya memaksakan memejamkan mata, berharap memang bisa langsung tidur. Tepat jam 12 malam, saya belum bisa tidur juga. Tiba-tiba ada yang membuka pintu. Saya ngintip dengan mata setengah terpejam, dan ternyata saya melihat suster itu datang lagi. Saya kaget dan pura-pura tidur, tetapi si suster itu langsung masuk ke kamar mandi. Bukannya langsung mendatangi ibu. Saya merasa curiga. Suster apa ini? Kok langsung masuk ke kamar mandi? Dia orang atau bukan sih? Saya berbicara dalam hati. Dan mulai terdengar suara air mengalir di wastafel kamar mandi. Saya tunggu dia sampai keluar dengan posisi saya yang pura-pura tidur. Tapi seketika suara air itu berhenti dan suster itu tidak keluar-keluar dari kamar mandi. Dengan rasa penasaran, saya mulai bangun dengan pelan-pelan. Tapi ketika saya mau turun dari ranjang, kok punggung saya seperti ada yang menyentuh. Perasaan saya langsung tidak enak. Badan saya langsung merinding. Dan ketika saya melihat ke belakang, ternyata ada kaki tercuntai dari atas. Seketika saya melihat ke atas, ternyata ada orang gantung diri dengan menggunakan baju suster. Dan ketika saya lihat wajahnya, ternyata itu suster yang selama ini saya lihat. Suster yang masuk dalam mimpi saya. Suster yang memandikan dan menyisirkan rambut ibu. Sontak saya teriak ketakutan dan tiba-tiba saya tidak sadarkan diri. Ketika saya sadar, ternyata saya sudah berada di dalam satu ruangan pasien yang lain. Dan ibu saya pun sudah berada di situ. Saya bertanya kepada ibu, "Kenapa kok tiba-tiba ada di sini?" Ibu bilang, "Saya berteriak-teriak sambil ngomong ada suster gantung diri. Lalu tiba-tiba pingsan." Saya bertanya lagi kepada ibu, "Terus kenapa saya bisa sampai di sini? Siapa yang memindahkan?" Ibu menjawab, katanya petugas yang membawa saya dan ibu saya pindah ke ruangan ini. Dan ketika pindah ruangan, petugas itu bertanya dan sedikit bercerita kepada ibu. Katanya anak ibu lihat hantu ya. Ibu jawab saja iya. Dan dia mengatakan memang di ruangan itu pernah ada suster gantung diri. Dia stres karena diperkosa oleh dokter biadab. Makanya ruangan itu cuma ada satu kasur. Satu kasurnya lagi tidak pernah dipakai. Karena suster itu gantung dirinya memang tepat di sisi kasur tempat anak ibu tidur. Memang banyak juga pasien yang lain mengalami hal yang sama. Saya sontak melamun dan berharap ibu saya sembuh dengan cepat agar bisa segera pulang. Dan kabarnya sih ruangan itu sekarang ditutup.
sudah tidak dipakai lagi karena memang banyak yang mengalami hal yang tidak wajar di situ. Mungkin segitu cerita dari saya. Mohon maaf bila terlalu panjang dan ada kata-kata yang susah dimengerti. Terima kasih Tri Aji Kaji Official sudah membacakan kisah saya. Sukses selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Genta, ceritanya seru. Ini unik gitu kan. Ada seorang suster yang bunuh diri di satu ruangan rumah sakit karena pemerkosaan oleh dokter biadab gitu ya, gantung diri di rumah sakit di salah satu ruangan. Tetapi suster itu suka muncul, dan uniknya suster itu masih suka memandikan pasien gitu. Sudah memandikan terus menyisir rambutnya gitu. Tapi ketika diajak ngobrol dia tidak mengucapkan satu kata pun gitu kan, dan itu yang membuat pasien-pasien merasa aneh gitu, kok dengan muka pucatnya gitu kan, dengan pandangan kosongnya, tapi dia tetap menjalankan tugas sebagai petugas rumah sakit gitu, sebagai suster gitu. Saya tidak akan berbincang panjang gitu ya, karena saya di sini sedang solo. Jadi saya tidak biasanya kan setelah saya cerita saya akan meminta pendapat dari Kang Boy dan Kang Juon gitu kan. Dan karena saya sekarang solo ya mungkin tidak ada pembahasan apa lagi gitu ya, tidak akan ada pembahasan apa-apa lagi gitu. Jadi saya hanya sekedar bercerita saja. Ya, ambil hikmahnya saja sih dari situ gitu kan. Meskipun sosok jin yang menyerupai suster itu baik gitu kan, tapi tetap aja untuk pasien yang awam itu sangat menyeramkan gitu. Dan untuk Kang Genta, terima kasih ceritanya, seru sekali gitu kan, cerita yang unik. Dan semoga ibunya Kang Genta lekas sembuh dan sehat lagi gitu ya. Kalau misalkan asmanya masih kambuh-kambuh ya, semoga cepat dihilangkan asmanya, semoga cepat disembuhkan asmanya, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Genta ya, ceritanya unik dan seru. Nah, untuk baraya-baraya yang lain yang mau menceritakan kisah mistisnya atau pengalaman pribadi gitu kan, pengalaman pribadi yang sempat mengalami hal-hal di luar akal sehat atau hal-hal mistis gitu, bisa DM langsung aja ke Instagramnya Triaji. Nanti linknya saya cantumkan di description video ini, oke? Untuk episode 23, aduh saya lupa episode gitu lah, biarin lah, ada baraya-baraya Triaji Kaji Official mah pinter-pinter ya, nah juga ngitung sendiri gitu. Untuk next episode semoga complete lagi, semoga Kang Joon dan Kang Boy bisa bergabung lagi, dan semoga bisa explore lagi ke tempat-tempat angker yang ada di Bandung gitu kan, biar agak seru sedikit seperti yang kemarin ada sesuatu yang menyerang saya gitu. Ya untuk kedepannya ya mudah-mudahan Kang Joon dan Kang Boy bisa cepat bergabung lagi gitu ya. Ya mungkin sampai sini lagi, apalagi yang mau dibahas gitu kan ya, mudah-mudahan cerita ini masuk ke baraya-baraya sekitar, dan semoga cerita ini menjadi seram gitu kan, dengan saya yang membacakan meskipun tepuguh gitu kan. Meskipun tepuguh membacakan anjing kumaha ya, yang terpenting saya sudah menyampaikan atau menceritakan kisahnya Kang Genta seperti itu. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Itu wajib sekali, kalau tidak pamali gitu. Mungkin di episode ke-23 ini sampai sini dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.